pertama sekali. Bukan Kartini, tetapi Kartono. Pak Antonius. Waktu dan tempat kami persilakan, sambil yang lain nanti angkat tangan. Mari, Pak Antonius. Ya. Bu, sorry, Ibu Antonius. Bapak ya. kan? Ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Di hari yang bahagia ini saya mengucapkan selamat Hari Kartini buat ibu-ibu yang ada di sini. Semoga menjadi ibu yang baik untuk anak-anak, juga ibu yang baik bagi suami. Dan tentunya harapan kami suami, ayah adalah ibu yang bisa menuntun suami dan anak-anak kepada jalan yang baik dan benar. Sesuai dengan tema pembicaraan kita hari ini, saya langsung saja. Tantangan yang terbesar sekarang ini adalah anak-anak yang mereka sudah terbawa dengan arus intoleransi dan juga radikalisme. Nah, itu tuh banyak sekali yang kita lihat di televisi ataupun yang tersebar di media sosial. Nah, terhadap keempat narasumber ibu-ibu ini, nah tantangan terbesar ini bagaimana kemudian ibu-ibu, ya Kartini-Kartini ini mengambil sikap terhadap intoleransi dan juga radikalisme yang sudah menjalar ke anak-anak. Nah, kemudian pendidikan karakter terpenting sejak usia mana yang harus kita prioritaskan sehingga pada saat mereka tumbuh berkembang sudah bisa mengambil keputusan, mereka tidak salah jalan. Karena semakin hari di depan mata kita, anak-anak yang masih usia SD atau bahkan di TK pun, kayak sama seperti pengalaman saya pribadi, saya tinggal di Jakarta, saya seorang Katolik ketika saya melewati di sebuah gang, ya tempat saya kuliah dulu, kemudian orang berteriak saya kafir. Nah ini kan anak-anak usia masih sangat kecil sekali, boleh dikatakan mereka belum menginjak usia SD. Nah, sehingga saya kembali lagi, bagaimana ini ibu-ibu menyikapinya di Hari Kartini ini, ataukah para tokoh lain menyikapi dengan tegas, kemudian bagaimana mereka ini kemudian diarahkan kepada jalan yang baik, sehingga mereka dengan kasih, kemudian mereka sangat toleran, menghargai orang lain tanpa melihat agama, suku, dan juga budaya. Terima kasih Ibu Moderator. Baik, pertanyaannya tadi apa Pak? Ya Ibu. Pertanyaannya apa? Nggak ada. Prioritas Ibu, pendidikan terhadap anak-anak ini kira-kira prioritasnya pada usia keberapa? Baik, ditujukan ya, kepada siapa? Kasih. Narasumbernya? Sepertinya Ibu dari Hong Kong boleh. Bu Ani. Ya, artinya ya. Baik. Kemudian Ibu Katolik ya Ibu Sundari tadi juga boleh. Terima kasih. Baik, kita dengarkan langsung aja dijawab Bu Ani, dan nanti setelah Bu Ani, Bu Sundari yang singkat padat ya Bu Ani, karena waktu juga akan kita kejar-kejaran nih. Ayo Bu Ani silakan dijawab. Usia berapa? Suaranya Bu Ani belum. Halo. Oke. Ya. Oke. Ya. Usianya sebenarnya dari lahir ya, dari bayi. Sebenarnya sudah bisa kelihatan. Kalau dalam kepercayaan saya di Alkitab juga ada. Anak bayi mereka tanpa diajarkan pun mereka sudah melakukan hal itu, karena ya kalau kita bicara, saya percaya semua agama tahu. Kita sudah diturunkan dari Adam berbuat jahat, maka keturunannya pun akan berbuat jahat. Tapi kan ada Tuhan yang Maha Pengasih.
Itu dari kepercayaan saya, dan saya percaya semua, kita percaya Tuhan adalah kasih. Jadi pertanyaan Bapak akan saya jawab dari bayi. Makanya saya punya pengalaman. Waktu saya punya anak kedua, masih setahun setengah, saya sudah punya anak ketiga. Jadi dia masih butuh perhatian saya sebenarnya. Karena saya sudah nikah lambat, akhirnya punya anak juga sudah usia lanjut. Waktu dia hampir kepala 4 punya anak ketiga. Nah, masih bayi, dia jealous gitu. Jadi punya anak saya masih, tiba-tiba saya datang rumah sakit bawa baby kan. Anak saya tuh lihatnya, ini kok siapa narik perhatian gua nih gitu. Dia kok nggak saya ajarin dong. Wah, saya kaget. Setelah itu saya, nah jadi nggak ada yang ngajarin, tapi dia sudah tahu. Nah, jadi saya aja, no, this is part of you, this is your sister. Ini adik kamu, ini bagian dari kamu. Saya ajarin. Jadi kalau saya bisa menjawab pertanyaan Bapak, dari bayi, dari kecil kita ajarkan untuk saling mengasihi, dimulai dari anggota keluarga. Gitu. Terima kasih. Ayo, Sandari ditambah lagi untuk pertanyaan Pak Antonius. Sejak kapan anak itu mendapat pendidikan untuk menghindari intoleran dan radikalisme? Bu Sundari. Ya, selamat sore. Ya. Ya, kalau saya sama sepaham dengan Ibu Ani. Dari bayi. Dari bayi. Karena dari bayi berkembangnya anak, kita kan hidup di dalam keluarga ya. Iya. Itu kita udah melihatkan cara kita untuk memberikan kasih. Semua dasarnya kasih. Kita memberikan kasih kepada anak kita, terutama kalau misalnya pada asisten rumah tangga. Kita tidak membedakan dia, kita sama-sama makan, apa yang kita hidangkan sama, ya kita menghormati asisten rumah tangga kita walaupun beda agama. Kita saling menghormati. Baik. Dan juga apapun yang bisa kita berbeda pendapat, kita bisa sama-sama, oh ternyata begini. Kita harus sepaham. Baik. Dengan sepaham, dengan kita saling menghormati, saling menghargai, itu semua akan berjalan dengan baik. Baik. Begitu Pak Antonius, terjawab? Ya, terima kasih Bu. Terjawab Pak Antonius? Ya Bu, cukup. Terima kasih. Saya mau terima tambah kasih sedikit, Pak. Pak Antonius. Itu saya alami sendiri, anak saya kebetulan saya kerja masih kecil, masih batita. Dia diasuh di rumah itu oleh Bude yang menjadi asisten rumah tangga. Dia itu masih kecil, usia masih 2 tahun. Kalau dia dengar azan, dia bilang, Bude, olok ban Bude, katanya. Ya. Itu kita sangat-sangat ini. Dan dia selalu menemani budenya ini ambil wudhu sampai dia sholat. Nah, itu dia udah lihat. Dan sampai sekarang dia toleransinya sangat tinggi. Kira-kira begitu ya Pak Antonius ya? Ya Bu, ya, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, mana tangan? Give me 5. Ada lagi yang mau bertanya? Iya Bu Alma, silakan. Pertanyaannya apa, ditujukan kepada siapa? Jangan lupa di-unmute dulu. Oke. Selamat sore buat para narasumber yang hebat, buat Pak Gus, dan juga semua teman-teman yang ada di webinar ini. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai ibu jika sebagai contoh begini Bu, ada anak kita yang di bawah umur itu bertengkar dengan anak yang umurnya lumayan jauh di atas umur dia, itu mengatakan bahwasannya agama kita itu agama yang kafir gitu. Dia mengejek agama kita. Sedangkan saya di rumah mengajarkan anak saya itu kita harus penuh kasih, harus sabar menghadapi orang kalaupun kita diejek atau kita disakiti gitu. Tapi gimana cara kita untuk memberitahu kepada anak tersebut, mengingat kalau kita nasihati langsung, orang tuanya itu adalah tipe orang tua yang memang juga sama tipenya dengan anaknya gitu. Yang memang orang tuanya itu menganggap bahwasanya agamanya lah yang lebih benar dibandingkan agama kita gitu. Gimana caranya kita bersikap kepada anak dan kepada orang tua tadi, mengingat itu tetangga gitu, lingkungan di sekitar kita. Kalau kita langsung marah-marah kan otomatis kan kesannya kan kita terlalu menganggap bahwasanya kita itu yang paling benar, menangkap agama kita yang ini, jadi akan timbul pro dan kontra kan Bu, kalau kita menjelaskan sesuai dengan ajaran agama kita gitu. Pertanyaan saya ini,
saya berikan kepada Ibu Ani, kemudian Ibu Darmika Pranidi, dan Ibu Suryani. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Wow, pertanyaannya satu, tapi jawabannya borongan, luar biasa. Ayo Bu Ani yang singkat padat ya. Nanti Bu Darmika juga nanti disambung lagi dengan Bu Suryani. Silakan. Oke, sudah oke. Kedengaran ya? Halo. Dengaran. Oke. Jawaban dari saya adalah yang sering sekali kita dengar kata-kata dari teman-teman kita di Indonesia. Josh, please, saya maaf. Yang sering kita dengar kan sering sekali ya, dengan begitu sengit sekali sekarang ini. Agamamu, agama. Singkat. Sama-sama, Ibu Reni. Ayo dengan Bu Darmika yang cantik. Oke, apa yang kita lakukan? Maafin, namanya anak kecil. Berarti ada yang salah sedikit dari mungkin kitanya, dari anaknya, dan juga dari pihak sananya. Tapi apapun itu, kembali lagi kalau ajaran hukum karma, apa yang kita mulai dari pikiran sendiri pun itu akan menghasilkan suatu akibat. Nah, itulah yang mungkin kita akan ajak komunikasi kepada anak kita. Tapi karena tadi situasinya tetangga, agak ribet ya. Ini kok diem aja, nanti besok anaknya datang ngajak berantem lagi gitu ya. Benar, Bu. Terus orang tuanya susah dikomunikasikan. Oke, ya udah kita mungkin bisa kasih petunjuk kepada anak kita sendiri untuk showing kalau kamu diejek, ampunilah dia, nak. Kamu memiliki kasih yang lebih besar daripada dia. Jadi mungkin yang kita bisa lakukan kepada anak kita sendiri dan diri kita sendiri supaya jangan ikut emosi dan memaafkan mereka. Terima kasih. Begitu aja. Makasih Bu Darmika. Ayo Bu Suryani, silakan dijawab. Oh, iya. Terima kasih, setuju dengan Ibu yang Hongkong tadi ya. Ibu Ani. Ibu Ani ya. Oh sorry. Setuju dengan pendapat beliau. Balaslah kebajikan dengan kebajikan, balaslah kejahatan dengan kelurusan. Jadi kalau kita menghadapi peristiwa seperti itu, apalagi dengan tetangga, tentunya kitalah yang mengalah terlebih dahulu. Mungkin lambat laun tetangga kita kalau melihat contoh sebelahnya seperti ini dengan anak-anaknya, bagaimana kita dengan anak-anak kita, mungkin lambat laun mereka akan sadar sendiri. Utamanya adalah kebajikan dibalas dengan kebajikan dan kejahatan balaslah dengan kelurusan. Itu aja. Wow, luar biasa. Balaslah kebajikan dengan kebajikan, balaslah kebaikan dengan kebaikan, dan jangan membalas yang jahat yang dilakukan orang lain kepada kita. Gitu ya, Bu? Ya, oke. Nah, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Give me 5. Kita masih punya waktu 5 menit untuk bertanya. Nanti jawabnya 5 menit, berarti 10 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Oke, ini ada pertanyaan semua narsum. Wah, ini borong nih. Bagaimana sikap ibu-ibu terkait dengan mengajarkan toleransi kepada anak-anak? Jika ternyata anak kita saat dewasa lebih tertarik memilih berbeda dengan orang tuanya. Nah, ini lumayan pertanyaan yang sangat-sangat lumayan berat nih. Gimana nih? Ini anak memilih berbeda dengan orang tuanya. Halo, siapa dulu? Saya mungkin kasih dulu pertanyaan ini dijawab oleh Ibu Made Ayu Dia Indira. Ya, halo. Ya, Bu Indira. Wah, ini pertanyaannya luar biasa sekali ya. Tingkat kesulitannya lumayan. Ya, jadi memang kalau ini saya berbagi pengalaman saya sendiri ya, karena saya seperti saya sampaikan tadi, saya dibesarkan di keluarga yang memang kedua orang tua saya tidak melarang saya ketika saya ikut teman saya ke gereja atau saya datang ke pesantren atau kemudian ketika saya datang ke wihara gitu. Jadi di sini adalah menurut saya pribadi,
agama itu adalah bagaimana jalan kita mencapai beliau. Jadi kalau kemudian memang kita bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak, jadi ini sebenarnya kenapa penting gitu. Saya di sini ingin melihat sebenarnya ini berkaitan dengan pertanyaan Bapak yang tadi. Sebenarnya di level mana kita harus memberikan kesadaran pada anak-anak. Bukan berarti pindah agama itu adalah hal yang buruk, tidak. Saya di sini tidak mengatakan pindah agama itu adalah hal yang buruk. Tetapi adalah ketika orang itu belum selesai dengan dirinya, dia anggap pindah agama adalah sebuah solusi. Tapi ketika kemudian di agama yang baru, dia juga tidak merubah cara berpikirnya, itu juga akhirnya sebenarnya agama itu kan konsepnya adalah pencarian ya, pencarian ke dalam diri. Jadi sebenarnya dimanapun agama itu mirip seperti akar ya, dimanapun kita bertumbuh, disitulah kita harusnya menjadi akar yang kuat. Jadi di sini kenapa penting sekali kita di Indonesia, menurut saya, kekurangan pribadi, menurut saya sebagai pribadi melihat, kita lihat negara lain seperti di Finlandia. Finlandia itu punya sistem intinya adalah kita harus mengajarkan mereka konsep-konsep beragama itu sejak awal. Nah, berarti dan sekalipun dia memilih berbeda, dia kan ini sekarang dia berbeda dengan ajaran orang tuanya. Menurut saya adalah kita harus bisa memberikan level pemahaman mereka itu sesuai dengan perkembangan usianya, Bu. Jadi misalnya nih contoh sikap, ketika mereka umur 1 sampai 6 tahun yang diajarkan adalah level penerimaan diri. Dengan contoh sikap di rumah. Ketika sampai mereka remaja, karena remaja itu kan mereka mencari jati diri. Jangan-jangan anak ini kemudian ikut arus karena ketika mereka remaja masih mencari jati diri, belum terpuas di pelajaran di rumah. Jadi itu harus disesuaikan dengan level-level mereka. Oke, terima kasih. Jadi disesuaikan dengan konsep-konsep ajaran pada tahapan usianya ya, gitu ya. Oke. Baik, kemudian kami akan berikan pendapat dari Bu Aiko, kira-kira apa sih yang akan kita sikapi jika anak itu memilih berbeda dari apa yang sudah kita ajarkan kepada mereka. Bu Aiko, silakan. Kebetulan saya menikah dengan orang yang tadinya tidak beragama sama. Waktu kita pacaran, awalnya ibu saya kurang setuju. Saya sama waktu itu belum suami ya, pacar saya itu berhubungan. Cuman waktu itu bapak saya bilang, ini tergantung kalau anak ini istilahnya imannya kuat, dia akan bertahan dan ajak calon suaminya ini, pacarnya ini ikut agama kita. Tapi kalau dia imannya nggak kuat, istilahnya dia yang akan ikut gitu. Jadi kalau menurut saya ya harus ditanamkan dulu. Maksudnya gini, kalau agama itu hanya sekedar ritual, begitu anak itu mungkin ketemu cinta apa-apa yang asalnya dari beda agama, dia mungkin akan pindah. Tapi kalau itu sudah menjadi filosofi hidupnya dia akan susah untuk pindah karena itu nggak sesuai dengan cara dia melaksanakan hidup ya. Jadi agama itu harus menjadi panutan dalam hidup kita, bukan hanya sekedar ritual aja. Kalau ritual aja, begitu ada gangguan, ada godaan, orang itu akan gampang berubah. Kalau dari saya sih itu. Oke, baik. Mungkin kita berikan lagi kepada Bu Maria, mana sih? Masih ada nggak sih Bu Maria? Ya, Bu Maria, silakan Bu. Ada Bu. Ada. Saya setuju dengan Ibu Aiko. Aiko dengan Ibu Aiko. Bahwa agama itu panutan dalam hidup kita. Kita tuh memberikan panutan. Kalau akarnya kuat, anak kita kan ngikutin kita. Lihat role modelnya kita. Saya dalam agama Katolik, misalnya kemarin Paskah, itu juga ada. Kita ada pantang,
tidak makan daging dan waktu 40 hari itu dari Jumat, Rabu, kita juga bisa, Jumat itu kita ada puasa, ya puasa itu tetap minum. Terus apa artinya itu semua? Anak kan kita bisa mengikuti. Tetapi nanti kalau waktu nanti sudah dewasa dan dia ingin memilih agama lain, tetapi akarnya sudah kuat, saya rasa anak akan 1000 kali untuk mengganti agamanya. Mungkin itu menurut saya. Tetapi kalau kita nggak tahu nantinya ya, pendampingnya anak kita siapa, atau nantinya seperti apa, mudah-mudahan dapat yang seiman. Tetapi kita sebagai orang tua tidak bisa memaksa. Anak adalah titipan Tuhan. Kita hanya mengarahkan. Kita hanya membimbing. Ini loh, orang tuamu tuh begini. Tapi semua ya kita berikannya terbaik aja. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik. Sesuai dengan keyakinannya. Itu ya, Bu. Mantap. Terima kasih. Ya, semua aja. Ini karena katanya buat semua. Bu Ani, sekalian ini apa jawabannya jika anak itu memilih berbeda dari ajaran orang tua? Ini sekaligus jadi closing statement-nya aja ya. Silakan Bu Ani. Sorry, oke. Kita kembali pertanyaan Bapak tadi adalah, nah bagus ya, dengan kita sedang membumingkan tentang, mari ajarkan tentang toleransi. Kita harus tahu arti kata toleransi itu sendiri, menghargai orang. Bukan kita menjadi bagian dari orang tersebut, tidak gitu. Jadi mengajak itu, oh itu agama kamu, ini agamaku, itu kepercayaanmu, ini kepercayaanku, menghargai gitu. Sama seperti, oh kamu puasa, saya nggak puasa, saya menghargai kamu, saya tidak akan makan di depan kamu karena kamu sedang puasa gitu. Misalnya itu suatu contoh. Jadi seperti tadi kembali dikatakan, kalau anak sudah tahu berakar dan bertumbuh dalam iman kepercayaannya dan kasih orang tua yang sudah begitu kuat, saya rasa dia tidak akan gampang untuk berpindah agama. Itu pertama. Kedua, kalaupun anak itu sudah pindah, ya, dan dia keke, ya, memang orang tua harus rilis karena anak sudah dewasa, dia harus menentukannya. Tapi harus kembali lagi cek how deep, seberapa dalam ke orang tua mengajarkan anak-anakmu tentang iman kepercayaanmu, seperti tadi yang ibu tadi siapa yang dari Bali ya, how deep, how level, seberapa level apa. Jadi kalau level cuma 60 ya udah 40-nya digomblong orang anaknya gitu. Jadi mari berakar, bertumbuh dan kasih anakmu, kalau engkau mengasihi mereka ya 100% genggam mereka. Dan toleransi itu adalah menghargai ya, bukan menjadi bagian daripada sesama kita. Menghargai, saling bergandengan tangan. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih. Bu Sunarti masih ada, cuacanya bagaimana? Bisa berstatement Bu Sunarti? Bu Sunarti, sebelum Bu Sunarti hadir, kita kasih Bu Suryani dulu. Oh ada tuh, Bu Sunarti, ayo berikan closing statement-nya sekaligus menjawab pertanyaan jika anak itu memilih ajaran yang berbeda dengan orang tuanya. Kalau menurut saya itu tergantung ini anaknya masing-masing ya. Dari bayi kan udah iman kita sudah dijaga sama orang tua. Ya, nanti apa namanya? Suaranya terganggu ya Bu Sunarti, sinyal ya. Muy hujan Bu, hujan besar. Oh, baik. Intinya tetap tergantung kepada anak itu dari sejak kapan dididik ya Bu ya, Bu. Gitu ya Bu ya. Baik. Bu Suryani silakan. Ya, terima kasih. Kalian closing statement-nya padat ya Bu. Ya. Nanti itu Bu Soleh udah lihat saya melulu dari tadi. Oh iya. Saya selalu menekankan kepada ketiga anak saya, boleh kita berteman dengan siapapun, dengan suku apapun, tetapi untuk memilih pasangan diusahakan yang seiman. Dan anak saya bersekolah itu di lingkungan pernah yang di lingkungan yang di negeri ataupun di swasta Katolik, Kristen dan lain-lain, tetapi yang utamanya yaitu yang seperti yang awal saya sampaikan, orang tua adalah sebagai teladan dulu lah. Kalau memang dan yang iman kita orang tua kuat, tentunya yakinlah anak-anak kita
tidak akan berpindah perahu ke perahu yang lain gitu. Jadi ya intinya adalah kitanya dulu lah. Kita dulu dari orang tua, bagaimana menanamkan tentang keimanan kepada anak-anak. Jadi bisa membedakan ya, keimanan, toleransi itu kita bedakan. Iya. Pilih teman sebanyak-banyaknya, tetapi dengan siapapun, tetapi untuk pasangan hidup diusahakan yang satu perahu. Itu saja, Bu. Mantap. Oke. Yang terakhir Bu Darmika Pradini. Oke. Pranidi. Yes, Pranidi. Bu Kuncoko ini kayaknya satu alma mater nih sama saya. Sebenarnya jadi orang tua nggak ada habisnya ya, mikirin anak gimana nanti kalau udah besar malah berbeda dari orang tua. Yang jadi kunci adalah dewasa. Kalau kita sudah percaya apa yang kita ajarkan selama ini benar, dan kita menunjukkannya dengan benar, don't worry. Attachment ya, Rahula banget ya, kayak Siddhartha meninggalkan Rahula juga pamit dulu dia. Nah ini juga sama, kita sebagai ibu apalagi, ya nggak sih? Tapi setelah dewasa, walaupun dia sudah memilih jalan yang lain, kita harus lebih konsisten lagi mempercayai keyakinan kita dan menunjukkan kalau apa yang kita yakini memang yang bisa kamu pilih lagi. Siapa tahu dia udah pindah perahu, pindah lagi ke sini. Karena kita sudah menunjukkan hal tersebut. Gitu. Jadi nggak usah khawatir kalaupun dia pindah agama, anak itu punya pengalaman sendiri, punya jalan karmanya sendiri. Yang kita bisa lakukan mendoakannya sebagai orang tua, doa orang tua paling ampuh loh. Dan juga menunjukkan contoh yang baik kepada mereka. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih semua pembicara. Ada lagi? Kan kayaknya udah semua kan? Udah tadi ya? Udah ya? Takut saya salah nih. Semua pembicara tadi udah memberikan statementnya? Udah ya? Udah ya? Oke, kalau gitu tadi sudah dijawab. Pertanyaan yang terakhir itu cukup berat memang untuk dijawab bagaimana kita mengambil sikap terhadap perbedaan yang diambil oleh anak. Yang dari kecil, dari bayi, kita asuh, tetapi dia setelah dewasa harus memilih berbeda dengan kita. Intinya adalah kita harus tetap toleransi, dasar-dasar kebaikan yang kita tanamkan dari kecil itu tidak akan hilang agama apapun dia. Dia tidak akan berubah menjadi intoleran atau berubah menjadi radikal. Di dalam keluargaku semua agama ada. Jadi kami tidak tahun baruan, tidak lebaran, tidak Natalan, semua disatukan jadi tahun baruan kami semuanya. Jadi itu sama-sama, ada yang berhijab datang, yang seperti apapun semua ada. Keluarga besar saya itu berbeda suku, berbeda agama, berbeda negara. Karena kami keluarga yang sangat besar. Jadi udah terbiasa. Dan puji Tuhan sampai detik ini, saya tidak pernah mendapat cacian kafir dari orang lain karena saya hidup berdampingan mesra dengan teman-teman saya yang berbeda agama. Kurang lebih seperti itu. Saya kira udah cukup semuanya teman-temanku. Sekali lagi semua pembicara yang hebat dan luar biasa, Kartini zaman now, kita beri aplaus untuk mengakhiri acara ini sebelum ditutup oleh Gus Soleh kita yang luar biasa. Baik, kami sudah selesai, Gus. Waktu kami serahkan kembali kepada Gus Soleh. Maju dulu, Ustazah, untuk closing sama doa Gus nanti ucapan terima kasih. Ya. Silakan Bu Haji. Ini. Tes. Dengar suaranya? Senami, siap. Dengar ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam agama cinta. Salam Pancasila. Yang kita muliakan bersama Gus Soleh, MZ, dan Habib Ja'far Shodiq bin Yahya, dua penggagas agama cinta. Para narasumber yang saya hormati,
yang cantik-cantik, Kartini zaman now, yang luar biasa ilmunya. Mudah-mudahan bisa diteruskan oleh anak-anak kita, generasi penerus akan datang. Serta peserta webinar yang saya cintai. Sebelum kita mengenang ibu kita Kartini, mari kita mengenang para ibu-ibu yang melahirkan generasi yang mendidik emansipasi, humanisme, dan toleransi yang tinggi. Mengenang bagaimana Fatimatuz Zahra alaihissalam, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita seluruh alam, berpidato dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, dan juga mengenang bagaimana Sayyidah Zainab alaihissalam berpidato di depan Triani, pembantai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenang bagaimana Ratu Safiyasuddin mendirikan sekolah untuk kaumnya, dan mengenang bagaimana Laksamana, wanita pertama di dunia, Kemala Hayati, berjuang di samudra menghadapi para penjajah Eropa yang saat itu masih patriarki dan belum ada gaum emansipasi. Mengenang bagaimana Ibu Dewi Sartika serta Hajjah Rohana Kudus, dan mengenang para perjuang pahlawan wanita yang berjuang melahirkan dan mendidik kita. Mari kita baca selawat dan berdoa menurut agama kita, kepercayaan kita masing-masing. Al-Fatihah. Bagi para peserta, jangan lupa untuk mengirimkan screenshot ke grup webinar ngabuburit virtual di Grup Agama Cinta. Dan nantinya secara selesai, kami akan mengirimkan ataupun mengupload di YouTube channel. Jadi jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.